Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara, selamat pagi, shalom. Kelihatannya yang liburan belum balik ya. Masih sepi, jalanan masih sepi. Tema kita di hari ini adalah roti surgawi. Roti yang dari surga. Kita tahu roti biasanya dari bakery ya. Kali ini roti dari surga. Ya. Dan ini satu konsep yang sering kita dengar. Biasanya kalau orang mendengar roti dari surga itu, bayangannya adalah roti mana. Roti mana yang diceritakan di Alkitab. Ya. Itu merupakan konsep yang sangat penting untuk dipahami. Karena pemahaman yang benar akan firman Tuhan akan mengakibatkan hidup kita berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Saudara bayangkan kalau hidup kita berubah, jangankan 30 kali. 2 kali aja berubah, 2 kali lipat berubah. Itu udah luar biasa loh. Hari ini banyak orang gak berubah, puluhan tahun ke gereja. Karakternya tidak berubah. Cuma berubah sih, sedikit. Istrinya bilang, berubah Pak, dikit. Ya, dikit mah gak berasa. Perubahan di dalam Tuhan itu minimal 30 kali. Ya, makanya pengertian yang benar itu sangat amat penting. Kalau pengertian salah, jangan diharapkan hidup seseorang berubah. Gak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya tak dapat jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Milik itu bukan milik fisik ya maksudnya ya. Termasuk pikirannya, hatinya, maunya sendiri. Gak bisa jadi murid kau. Percuma ke gereja. Kau pakai pikiranmu sendiri. Ya. Ingat ya, jangan memisahkan hidup rohani dan hidup sekuler. Hidup kita itu seluruhnya rohani. Katakan amin. Gak boleh di luar sana sekuler. Semuanya harus rohani. Kalau enggak percuma ke gereja. Beneran percuma saudara. Ya. Banyak orang saya lihat, cuma kegiatan gereja tidak berubah hidupnya. Mindsetnya. Ya. Ketika kita ada di gereja itu, yang benar itu belajar. Bukan hura-hura. Belajar. Belajar kalau dihajar Tuhan, belajar lewat penderitaan, lewat didikan Tuhan, lewat firman Tuhan. Ya. Kalau enggak percuma, karena banyak orang bergereja, beragama Kristen tapi tidak pernah makan roti surgawi. Enggak pernah makan dia. Merasa makan saja. Markus 4 ayat 20. Coba kita baca ya, Markus 4 ayat 20. Ini nanti harus dibaca satu perikop, saudara. Dari awal ya. Saya bacakan terakhirnya aja. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Apa yang ditabur? Yang ditaburkan di tanah yang baik ini apa yang ditabur? Duit? Benih apa? Kan kalau di banyak gereja itu menabur, saudara, menabur. Maksudnya persepuluhan menabur itu. Duit. Gak pernah digambar Tuhan ya mulutnya. Alkitab dirubah-rubah sama dia. Konteks menabur ini adalah firman Tuhan yang ditaburkan. Orang yang mengerti hidupnya berubah. Ada amin? Jangan di gereja dijadikan ajang cari duit. Menipu jemaat. Sampaikan apa adanya Alkitab ini supaya kuasa Tuhan benar-benar turun atas kita semua. Menjamah setiap kita. Itu yang penting.
Makanya pemahaman yang benar, tepat, akurat itu sangat penting. Itulah sebabnya gereja ini namanya gereja mula-mula. Mau memperbaiki diri, saudara. Ada orang yang ledek GMM itu gereja mulai meniru katanya. Meniru siapa? Saya mau tanya. Meniru siapa? Coba. Kita nggak pernah meniru siapa-siapa kecuali Tuhan Yesus. Makanya kita memisahkan diri. Nggak mau meniru kita. Meniru kesesatan buat apa? Ya. GMM itu gereja mulai mengoreksi diri. Mengoreksi diri sendiri, gak usah orang lain lah nanti tersinggung. Mengoreksi diri sendiri, oh dulu aku salah. Gitu. Sekarang mau benar. Sebab firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Seringkali saya ucapkan ini. Dia bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya sangat berkuasa mengubah setiap kita. Keras hati gitu, berubah. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memang benar-benar mau belajar, harus belajar yang benar. Pemahaman yang salah kan membawa pikiran orang ke arah yang salah. Kalau pikirannya salah, karakternya ikut salah, saudara. Ikut rusak karakternya. Itulah firmannya ini disebut firman kebenaran. Kalau nggak disampaikan dengan benar, firman kepalsuan jadinya. Merusak manusia. Nah ini bahaya ini. Manusia pada umumnya sudah dirusak oleh firman yang nggak benar khotbahnya. Semua orang diajak kesuksesan dunia ini. Duit melulu. Ya. Kok kasih persepuluhan dibalas Tuhan 100 kali. Transaksi, orang diajarin transaksi datang kepada Tuhan. Itu sama dengan orang ngajarin ke dukun. Kalau ke dukun kan gitu minta rezeki. Nggak hormat sama Tuhan itu. Gak takut Tuhan ya orang-orang ini ya. Aduh. Saudara. Turun dari surga. Di dalam perjanjian lama, ada namanya roti mana. Mana itu N-nya 2 ya. Itu di Keluaran pasal 16 dicatat, saudara. Ini ada peta nih, sengaja saya print petanya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ia menyeberangi laut Teberau, laut terbelah. Lalu masuklah ke padang Syur namanya. Padang gurun Syur. Sampai di situ. Kemudian sampai di daerah yang namanya Mara. Saudara ingat nggak ada cerita Sumur Mara. Kalau kita ke Israel ya, itu kita mampir ke Sumur Mara. Di sumur itu masih ada sampai sekarang airnya. Nah, di sumur itu ceritanya airnya pahit. Padahal bangsa Israel haus. Pahit, gak bisa diminum. Lalu Tuhan suruh Musa lemparkan tongkat kayu. Airnya menjadi manis. Itu peristiwa di Mara itu. Lanjut lagi perjalanan sampai ke daerah yang namanya Elim. Elim itu ada banyak buah kurma dan sebagainya itu ya, Elim. Lanjut lagi dia sampai di Elim itu ada 12 mata air, saudara, dan 70 pohon kurma. Israel itu terkenal kurmanya nomor 1. Ya, bukan kurma-kurmaan. Banyak sekali yang kita lihat kurma-kurmaan. Kurma dicelup gula, mengkilap. Kalau kita ke Israel itu kurmanya gede, bagus kualitasnya. Ya, itu dari zaman dulu sudah begitu di wilayah Elim itu. Ya, kemudian dari sana bangsa Israel bersungut-sungut, sangat bersungut-sungut. Keluaran 16 ayat 3. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, ini apa sih ya bangsa Israel ini ya? Dia lagi dipimpin Tuhan kan mestinya kalau dipimpin Tuhan senang gitu ya. Bisa loh mengeluh ceritanya soal daging. Bisa tuh. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, kalau zaman sekarang itu kita ada di
depan panci rawon kali ya. Habis daging. Dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bangsa Israel ini kurang ajar, saudara. Dia sama Musa ngomong begitu tuh. Enakan di Mesir. Di Mesir ada sup daging. Rotinya melimpah. Meskipun jadi budak. Memang mental budak sih. Manusia itu banyak yang mentalnya budak, saudara. Kaya raya seneng. Tapi jauh dari Tuhan. Budak sih loh. Budak dosa maksudnya. Makanya banyak orang merasa merdeka. Salah. Tuhan bilang kamu budak dosa. Orang Yahudi merasa aku bukan budak. Kamu budak dosa. Seleranya itu masih rendah. Ya, nggak bisa menghargai roti surgawi. Tuhan justru akhirnya menurunkan dari langit hujan roti. Hujan roti, saudara. Untuk apa? Supaya mereka kucobai. Kalau baca Alkitab yang lengkap. Dikasih hujan roti sama Tuhan. Supaya mereka kucobai. Jadi kalau ada yang ngajar, Tuhan tidak mencobai, salah itu ajaran itu. Baca. Mencobai supaya lulus. Bukan Tuhan mencobai supaya jatuh, bukan. Tuhan mencobai atau menguji, sama aja mencobai menguji. Teks Ibraninya sama. Mencobai Israel dikasih banyak, ini taat enggak nih? Sudah jelas-jelas diberkati. Ya kan? Israel pernah begini, saudara. Di suatu daerah yang namanya Kibrot Ta'awa. Itu mereka kelaparan. Padahal mereka sudah dikasih roti mana yang turun dari surga. Turun dari langit. Sudah dikasih makan tiap hari. Roti mana itu diberikan Tuhan 40 tahun. Setiap pagi tersedia. Supaya tidak kelaparan. Sepanjang perjalanan menuju Kanaan. Sampai di Kanaan rotinya stop, kamu harus kerja. Kalau di padang gurun kerja apa coba? Dikasih roti sama Tuhan. Roti mana? Tapi begitu sampai di Kanaan, di stop roti mananya. Kerja. Gitu. Kerja mengambil hasil alam. Ya, roti mana itu. Nah, tapi bangsa Israel ketika sampai di daerah Kibrot Ta'awa ini, dia menghina Tuhan lagi, saudara. Roti ini rasanya hambar, kayak ketumbar. Hambar ini, apa ini? Aku minta daging. Minta daging. Sama Musa marah sebenarnya, tapi dia nggak berani ingat Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ini gimana sih? Ini gimana ini orang-orang ini? Maaf ya saudara, maaf. Di Alkitab dicatat, di antara mereka ada bajingan-bajingan yang minta daging. Sampai Alkitab pakai kata itu loh, bajingan. Manusia itu kalau tidak nurut ya, ngelawan Tuhan ya, memang pantas disebut itu. Ini ngomongnya aja gak enak kan? Tapi memang itu, coba aja dicek sendiri di Alkitab. Ya, akhirnya dikirim burung puyuh sama Tuhan. Tapi bangsa Israel makan burung puyuh sekenyang-kenyangnya, padahal sudah dipesanin sama Tuhan. Secukupnya ya. Gitu. Sekenyang-kenyangnya sampai burung puyuhnya masih di sini mati dia. Kesel kali ya, mati. Gitu. Saudara tahu kalau kita makan buru-buru ya, coba nggak disediain air. Tiba-tiba, aduh, bisa mati loh saudara. Ya, ini digambarkan begitu bangsa Israel sampai mati saudara. Dagingnya masih ada di mulut. Makanya disebut kutukan Kibrot Ta'awa. Terkutuk mereka, ngelawan Tuhan dikasih, masih nggak nurut juga. Waduh, ini memang pelajaran buat kita semua hari ini. Karena prinsip yang sama masih berlaku sampai hari ini saudara. Dicatat aja Bilangan 11 ayat 4 itu. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Saking marahnya firman Tuhan. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging?
Yang diomongin daging, saudara. Yang diomongin makanan. Bayangin. Hari ini jangan sampai di antara kita makanan menjadi Tuhan kita. Banyak orang suka kuliner gak masalah. Tapi kalau sampai kebanyakan, jangan. Iya kan? Kedagingan itu asal usulnya ini sebenarnya. Istilah kedagingan itu. Nafsu rakus. Dikasih roti mana yang turun dari surga, dia lebih memilih yang lain. Waduh, ini contoh kesalahan yang fatal ini dari bangsa Israel nih. Ya, jadi di pagi hari dikasih makan roti mana, di sore malam hari dikasih makan burung puyuh. Menunya mantep kan? Pagi hari roti surga, sore menunya burung. Mantep tuh. Roti mana? Keluaran 16 ayat 14 dan 15. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. 15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Bahasa Ibraninya manhu, apakah ini? Manhu, makanya itu disebut roti manna. Itu asal mula kata mana. Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi asal usulnya kata roti mana itu dari kata Ibrani manhu. Artinya apa ini? Gitu. Rotinya apa ini? Di dalam terjemahan Septuaginta, saudara, artinya perjanjian lama yang di zamannya Tuhan Yesus, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ketika itu, sama persis disebut roti manna. N-nya double, manna. Orang Israel ini kebangetan loh, bilangan 11 ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Menghina gak itu? Menghina Tuhan loh itu. Ayat 7, adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Gak gurih, saudara. Zaman sekarang semua makanan gurih, asam, berlemak, semuanya ada. Sehingga orang suka makan, gurih kan soalnya. Saudara ya, coba belajar yang tawar. Belajar yang makanan yang tawar. Nanti kalau kena gurih sedikit langsung enak kan. Tapi kok gurihnya terus-terusan, nanti makanan yang tawar gak enak jadinya. Iya kan? Kalau saya udah gak penting, mau gurih mau enggak, sama aja buat saya. Jangan sampai kita itu terikat oleh sesuatu. Wah itu soal fisik Pak. Fisik itu penting juga. Baik engkau makan, minum apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu jelas loh padahal. Saya nggak tahu apakah orang tertarik dengan kebenaran apa enggak. Banyak orang tertarik cuma ke gereja mau hura-hura, seneng gitu ketemu banyak orang. Apalagi kalau makan-makan, terus pembicaranya kayak motivator, cuma menyenangkan telinga. Seneng banget gitu orang-orang ini. Saya kalau mau populer, mau semua orang datang ya begitu caranya gampang sih. Habis itu persepuluhan. Enak kan? Buat apa? Hidup cuma sekali aja kok menyimpang. Hamartia itu. Menyimpang itu namanya. Ya. Nah, pelajarannya. Sebenarnya sejak perjanjian lama itu sudah ditekankan sih sebenarnya. Cuma manusia nggak teliti bacanya. Dicatat ya. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini kitab Ulangan aja udah begitu loh. Kitab Taurat di awal itu. Ya. Ini jelas banget saudara. Mana roti mana ini
kadang-kadang disebut gandum dari langit. Gandum dari langit. Mazmur 78 ayat 24. Itu roti mana disebut gandum dari langit, saudara. Ya. Orang Israel makan roti mana ini 40 tahun lamanya. Hanya di padang gurun. Jadi merupakan makanan pokok ketika itu. Roti mana ini. Tuhan marah ketika roti mana ini tidak dihargai. Dan roti mana ini disebut juga roti malaikat. Mazmur 78 ayat 25. Hari ini kalau yang punya bakery mau bikin produk gitu ya. Roti mana. Gak apa-apa sih, cuma merek. Ya kan? Roti malaikat, roti apa lagi? Roti macam-macam. Di dunia ini ada yang bikin roti ya, namanya roti Yehezkiel. Pernah dengar gak? Gak pernah ya. Roti Yehezkiel itu ada idenya dari Alkitab. Adonannya itu menurut resep Alkitab. Ada tuh roti yang dibuat Yehezkiel. Itu roti sehat, saudara. Jadi kalau mau sehat, ikuti Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu Tuhan menginginkan umatnya itu umur panjang, sehat sebenarnya. Tapi umat Israel, yaitu tadi kedagingan. Inginnya ini, itu, ingin ini, itu. Padahal Tuhan punya rencana yang hebat kepada umat ini. Sayang sekali. Hari ini Tuhan punya rencana yang hebat pada setiap kita. Jaga kesehatan, umur panjang. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Jangan umur panjang tapi bengong, gak ngapa-ngapain. Sia-sia itu namanya. Apalagi umur panjang sakit gitu. Buat apa? Yang sehat. Ada amin gak nih? Sehat itu sehat jasmani, sehat rohani. Kalau sudah waktunya sakit ya gak apa-apa. Tapi bukan karena kesalahan kita, maksudnya gitu loh. Jangan sengaja buat salah. Roti yang turun dari surga ini bukan kebetulan. Memang Tuhan rancang supaya bangsa Israel itu belajar taat. Makan roti secukupnya. Kan setiap pagi ada roti mana itu tersebar gitu. Mereka nggak boleh ambil lebih ceritanya. Mereka ngambil secukupnya untuk hari ini. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Kecuali hari Sabat. Di hari Sabat mereka boleh ambil 2 porsi sebelum hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat nggak boleh bekerja kan. Jadi besoknya roti mananya masih ada. Nah itulah keajaiban. Padahal roti mana itu sebentar aja hilang. Habis dia. Tapi ketika hari Sabat dipelihara Tuhan 2 porsi itu tetap utuh. Untuk makan selama 2 hari. Nah ini untuk ujian Israel. Apakah mereka taat kepada firman Tuhan atau tidak? Sebagian enggak. Sebagian ngambil lebih. Disimpan. Ternyata pas dibuka udah hilang juga. Leleh, habis. Tapi Tuhan enggak marah sih. Untuk ujian itu. Jadi roti mana ini lambang. 1. Pemeliharaan Tuhan. Ketika engkau lapar, ku beri engkau roti mana. 2, lambang ketaatan bangsa Israel. Ujian bagi bangsa Israel. Taat gak melakukan aturan-aturannya itu? Ya. 3, roti mana ini hanyalah bayangan apa yang akan terjadi kemudian. Semua yang ada di perjanjian lama itu hanyalah bayangan akan yang terjadi di perjanjian baru. Ingat baik-baik itu hanya bayangan. Ini luar biasanya ini. Semua yang terjadi sebelumnya itu hanya bayangan. Nanti akan ada roti yang turun dari surga yang sesungguhnya. Kalau engkau makan roti mana ini, engkau lapar lagi besoknya. Nanti kamu mati. Tapi kalau kau makan mana yang dari surga, kau akan hidup kekal. Meskipun kamu mati. Pernah dengar kalimat itu? Kau akan hidup meskipun sudah mati. Artinya kita semua akan dibangkitkan suatu hari kelak bersama Tuhan. Nah makanya kalau saudara baca kitab perjanjian lama, mulai sekarang jangan berhenti di perjanjian lama. Karena semua yang ada di perjanjian lama itu hanyalah bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Cuma bayangan, saudara. Sedangkan wujudnya adalah
Kristus. Alkitab jelas loh padahal. Itu hanya bayangan. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Benerannya Kristus yang dimaksud. Jadi kalau orang masih hidup dengan pola perjanjian lama, dia ketinggalan. Dia nggak menghormati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ini loh yang sebenarnya. Lah kok masih bayangan yang dikejar? Banyak orang tidak hormat sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu roti mana yang turun dari surga. Ya. Jadi tujuan pemberian mana itu supaya manusia bergantung sama Tuhan. Perhatikan, roti mana itu diambil seperlunya hari ini aja. Supaya besok bergantung lagi sama Tuhan. Ambil roti mana lagi, terus begitu. Itu pengajaran. Sama seperti kalau kita teliti ya, sebenarnya seluruh ajaran Alkitab sama itu. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami gimana? Berilah kami makanan yang secukupnya. Itu cerita roti mana. Supaya apa? Supaya besok aku cari Tuhan lagi. Bergantung terus. Itu artinya. Supaya kita bergantung sama Tuhan setiap hari. Setiap saat. Amin. Itu artinya roti mana ya. Jadi jangan kalau belajar roti mana itu cuma sudah lewat. Betul. Tapi ada artinya. Arti teologisnya di perjanjian baru itu. Yang kedua taat. Ya tadi sudah saya bahas. Yang ketiga simbol pemeliharaan Tuhan. Selama 40 tahun diberi roti mana. Terakhir roti mana disimpan di mana saudara? Di tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Lambang penyertaan Tuhan. Roti mana juga ada di dalamnya. Lambang pemeliharaan Tuhan. Nah itu ya. Jadi semua yang di Alkitab itu saling nyambung satu sama lain. Jangan sampai kita tidak taat, gagal itu. Gagal. Ya. Berhentinya roti mana ketika sampai di Kanaan itu tanda memasuki zaman yang baru. Yaitu perjanjian baru. Tanda, mulai sekarang roti mana berhenti. Kamu kerja. Nah gitu. Jadi jangan kita sampai hari ini gak mau kerja gitu. Ada saatnya Tuhan berikan roti mana. Ada saatnya Tuhan suruh kita kerja. Ada amin ya semua ya. Jadi lakukan bagian kita saudara. Bangsa Israel aja begitu. Nah, sayangnya hari ini banyak pengajar yang salah. Bergantung sama Tuhan, gak usah kerja. Salah kau. Kerja keras. Bangsa Israel disuruh kerja keras. Apalagi yang suka pakai ayat. Dia akan berperang ganti kita. Enak aja. Ada saatnya Tuhan berperang ganti kita. Contohnya apa? Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang maju. Contoh bangsa Israel ketika dikejar Fir'aun. Dia sampai di Laut Teberau. Dia noleh ke belakang. Fir'aun dengan pasukannya. Laut Teberau. Terus gimana? Gak bisa apa-apa kan mereka? Tuhan berperang ganti dia. Ganti bangsa Israel. Laut dibelah semalam-malaman. Itu semalaman loh. Jangan berpikir laut Teberau ding. Oh enggak, semalam-malaman. Pakai angin timur. Lama-lama terbelah. Tuhan itu kalau bekerja lewat proses juga. Supaya manusia belajar. Tidak ada yang instan. Semuanya lewat proses. Kebenaran itu bisa dimengerti lewat proses. Tidak langsung. Ada orang yang nanya sama saya dulu tapi. Pak, jelasin dong kebenaran itu apa dalam 5 menit. Soalnya saya gak punya banyak waktu. Gila orang ini. Biar lu kaya konglomerat, percuma uangmu itu. Gak mungkin 5 menit. Gak mungkin, setahun aja gak mungkin. Buktinya apa? Ini puluhan tahun gak berubah banyak orang. Ayo. Gak bisa dijelaskan 5 menit. Jangankan kebenaran. Apa ya misalnya ya? Contohnya apa ya? Orang yang mau belajar berenang gitu ya. Jelasin gua 5 menit biar gua bisa. Mati tenggelam kau nanti. Gak bisa. Mesti belajar itu lewat proses. Ya. Berhentinya roti mana menandai adanya zaman baru. Sekarang kamu harus belajar melakukannya.
Itu terjadi ketika mereka merayakan Paskah di Gilgal, daerah yang namanya Gilgal. Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi mereka makannya apa? Tadinya roti mana, sekarang hasil negeri itu. Kurma, buah ara, dan lain-lain. Jadi sekarang berubah. Ya, itu. Dan tidak ada lagi mana bagi orang Israel, tetapi mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan pada tahun itu juga. Ya, ini artinya zaman baru sudah tiba. Itulah sebabnya roti mana ini sebenarnya bayangan dari Tuhan Yesus yang akan datang. Perhatikan baik-baik, roti mana itu Tuhan Yesus yang akan datang. Ya, makanya Tuhan menjelaskan dengan jelas banget bahwa Yohanes 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 48. Akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Bapak Ibu Saudara kalau mendengar kalimat itu, Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Artinya Tuhan Yesus itu roti beneran gitu. Roti hidup. Bukan roti yang dari tepung itu. Itu artinya figuratif kan? Turun dari surga, artinya turun dari surga, benar gak? Ya beneran. Banyak orang gak ngerti. Contohnya ya, iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Nanti ada orang yang ngerti gini, seperti singa itu berarti sudah jadi kucing, Pak. Gak bahaya. Meleset. Kalimat seperti singa yang mengaum-ngaum itu satu ekspresi. Artinya iblis itu bahaya. Gitu loh. Sama dengan ini, akulah roti yang turun dari surga, roti tanda kutip. Gak bahaya. Meleset. Tapi turun dari surga. Kalimat bukan turun dari yang mengaum-ngaum itu satu puncak ekspresi. Atau mana, bukan. Artinya iblis itu turun bahaya. Dari surga, beneran turun dari surga. Sama maksudnya dengan begitu. Ini, akulah roti yang turun dari surga, jadi roti tanda jangan kutip. Dirubah-rubah. Tapi turun dari, jadi bukan surga. bukan kebetulan kalau Tuhan Yesus akhirnya lahir di turun dari surga, beneran turun dari surga. Bet Lehem. Artinya turun dari surga. Rumah roti tanda kutip. Bet artinya rumah atau bait. Ingat ya, bet ya. Logonya GMM, piktogramnya bet, rumah. Tuhan Yesus lahir di Bet Lehem. Lehem. Itu rumah roti. Jadi seolah-olah kebetulan gitu ya. Enggak, akulah roti yang turun dari surga. Ya, jadi kalau baca Alkitab nggak boleh sepotong-sepotong, saudara. Akulah roti yang turun dari surga, itu figuratif, nggak turun dari surga, ada yang ngajarin begitu. Sementara banyak ayat yang menjelaskan Yesus turun dari surga. Jadi kita nggak boleh pakai satu ayat untuk mengambil kesimpulan. Di ayat yang sama kalau kita baca terus, kita akan mengerti. Yohanes 6 ayat 32. Yohanes 6 ayat mulai 32 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Percuma, kamu lihat aku, kamu gak percaya. Udah dikasih tahu aku roti dari surga. Kamu gak percaya aku dari surga. Waduh, ya.
Langsung saja 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus yang berkata, aku telah turun dari surga melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, saudara, kalau ada yang ngajar Yesus gak turun dari surga, saudara jangan ikut ya. Itu bidat itu. Yesus itu manusia biasa katanya. Karena baik hati diangkat jadi Tuhan. Bidat itu saudara. Alkitab dilawan. Gak cuma satu ayat ini loh. Kalau saudara gak percaya bisa ketemu saya setelah ini. Saya kasih puluhan ayat. Kau baca sendiri. Alkitab gak boleh dirubah saudara. Ya, kita mengasihi semua orang. Tapi kalau orang itu gak benar ya kita harus jadi berkat. Jangan ngikut sama-sama ke neraka. Kita memisahkan diri yang benar gini loh. Bro, Pak, ya, sis, gitu loh. Makanya saudara kalau punya orang tua yang gak percaya Tuhan Yesus, saudara jangan musuhin, gak boleh. Tetap baik, tapi jangan ikut. Itu loh maksudnya. Gak apa-apa dia orang tuaku, aku ikut aja ya, sama-sama ke neraka nanti. Gak ada yang menyelamatkan. Saudara harus ambil langkah. Yang benar gini loh Pak, Ma. Nah, tetap baik selamanya. Dengan harapan suatu hari orang tua kita yang belum percaya menjadi percaya. Itu maksudnya. Ada amin? Banyak orang udah jadi Kristen kurang ajar sama orang tuanya. Gak boleh. Nanti lihat orang tuanya sembahyang dibilang, oh, apa ini sembahyang sama setan? Wah, anak kurang ajar itu. Gak boleh. Kan gak ngerti mereka. Iya kan? Tapi kita harus memisahkan diri, gak boleh ikut sembahyang. Jangan pernah menyembah yang lain. Binasa kok. Ya. Banyak orang gak menyembah patung sih hari ini. Menyembah mamon. Kalau lihat uang mulai banyak, idenya banyak. Idenya banyak. Kalau sama diri sendiri boros. Mau nyaman diri sendiri. Kalau sama orang lain pelit. Itu menyembah mamon itu. Itu menyembah mamon. Ya. Sama pekerjaan Tuhan pelit. Itu menyembah mamon itu. Mau menikmati hidup, keliling dunia, tapi gak peduli sama sesama, gak peduli sama pekerjaan Tuhan. Itu menyembah mamon. Padahal Tuhan Yesus turun dari surga menjadi roti tanda kutip. Untuk dimakan, tanda kutip. Bukan dimakan secara fisik, bukan. Supaya kita makan firman-Nya. Supaya kita menjadi satu dengan Dia, satu roh. Supaya kita menjadi anak Allah. Ia menjadi teladan yang abadi untuk kita sampai kapanpun. Ia adalah Tuhan yang dari surga turun ke bumi mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba, rela mati, digebukin, disalib dengan kesakitan luar biasa. Padahal kita yang bersalah. Padahal dia tidak bersalah apapun. Sampai mukanya hancur, saudara. Diceritakan di Alkitab sampai Bapa di surga menolehkan mukanya, tanda kutip ya, figuratif. Menoleh, gak tega lihat anaknya yang tunggal itu. Hancur mukanya. Saudara tahu itu mahkota duri? Kalau saudara pernah ke Israel ya, ada pohon berduri. Yang durinya itu sepanjang ini, saudara. Bukan segini ya, bukan duri teri. Durinya segini. Itu kalau dibikin mahkota, grek, tuh masuk saudara, ke selaput otak. Tanya dokter, di sini ada yang dokter enggak? Tanya dokter, kalau itu masuk ke selaput otak apa yang terjadi? Itu menahan sakit luar biasa itu. Ya, Tuhan Yesus itu sudah enggak ada lagi, semua sudah diberikan. Sudah enggak ada yang perlu diberikan sama saudara lagi. Penyertaannya juga nyata hari ini melalui Roh Kudus. Apalagi semua sudah, sekarang giliran kita. Penyertaan Tuhan tetap nyata. Kita mau enggak menggerakkan hidup kita untuk Tuhan? Banyak orang itu masih punya berhala, yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri jadi berhala. Tersinggung dikit, ngambek. Diserang dikit, dendam. Gak ada apa-apa, ide, iri hati, mau berkuasa. Itu
Umum itu. Gak bisa jadi murid Tuhan Yesus kalau begitu. Ya, kalau dalam suatu gereja ya dengerin gembalanya kan gitu, normal kan? Gak mau dengerin gembalanya ngapain di sini? Carilah gembala sendiri sono yang lebih baik dan ikuti dia supaya selamat. Yang penting selamat sebenarnya. Ya, gak harus di sini, di mana aja boleh. Yang penting selamat. Jangan kau pindah ke yang berkedok gembala padahal serigala. Kalau itu rugi saudara, jangan ya. Jangan. Kalau saudara di sini dengerin firman Tuhan, yang penting itu. Ya. Sebab roti ini kalau tidak dimakan, ya percuma. Roti mana ini ya di perjanjian lama jelas maksudnya. Doa Bapa kami jelas. Roti mana itu ada di perjamuan kudus. Sebentar lagi kita lakukan perjamuan kudus. Itu roti mana loh? Seolah-olah ini roti, bukan seolah-olah. Inilah tubuhku kata Tuhan Yesus. Yang diserahkan bagi kamu. Tubuh tanda kutip tentu ya. Enggak pas dimakan di dalam jadi daging, enggak. Kalau itu pengertian saudara kita. Ya, itu berubah jadi daging di dalam. Enggak. Ini lambang. Kalau di GMM ini lambang. Makan roti. Itu suatu ritual, betul. Tapi artinya luas. Artinya kita makan roti, kita minum anggur, darah Yesus, supaya kita hidup seperti dia. Supaya kita mengerti pikiran dan perasaannya. Supaya kita mengenakan pikiran perasaan Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai perjamuan kudus gak ngerti, pokoknya perjamuan kudus saja Pak. Harus mengerti. Ya, nama kita tercatat dalam perjanjian yang baru. Harusnya kita menjadi manusia baru. Percuma dicatat-catat, nggak jadi manusia baru, dicoret lagi nanti. Di tip X. Ya. Jadilah manusia baru, saudara. Yang untung siapa? Kan saudara sendiri. Ya. Amin, saudara. Ya. Jadi roti mana ini dampaknya luas, saudara. Sampai perjamuan kudus. Di kitab Wahyu, dikatakan begini. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi. Ini mana yang lain lagi nih. Mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Yang di atasnya tertulis nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun. Selain oleh yang menerimanya. Barang siapa menang. Di kitab Wahyu, ia akan diberi makan dari buah pohon kehidupan. Artinya hidup kekal. Nah ini mirip sama. Jadi kita akan diberikan roti mana yang tersembunyi. Yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah kita rasakan. Roti mana yang tersembunyi. Apa itu? Kekekalan di surga. Dalam bahasa lain itu diberi makan buah pohon kehidupan. Amin ya saudara ya. Jadi mestinya ya kalau kita mengerti hal ini, maka hidup kita akan berubah. Yang pertama, saudara itu jangan mencari roti secara fisik. Roti mana secara fisik di bumi ini. Kalau ada ajaran yang mengarahkan iman kita kepada berkat-berkat jasmani, gak usah ikut dia. Berkat rohani itu yang nomor 1. Berkat jasmaninya kita kerja keras pasti diberkati Tuhan. Enggak masalah itu. Karena bukan kaya miskin yang menentukan kita selamat atau tidak itu. Yang menentukan kita selamat atau tidak itu berkat rohani. Makanya kita kejar terus. Yang penting kebenaran. Mau kaya mau enggak penting. Kerja keras saja. Ya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, harus kita mengerti. Ini seperti roti mana ini. Tubuh Tuhan Yesus. Barang siapa makan dari roti ini, ia tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Ia akan hidup meskipun sudah mati. Itu luar biasa loh saudara. Harusnya mulai hari ini kita memiliki karakter yang luar biasa. Harusnya. Hari ini kalau kita belum memiliki karakter yang luar biasa, ingat baik-baik, roti mana. Kita makan roti mana itu artinya apa?
Kita makan roti perjamuan kudus itu artinya apa? Jangan gak punya pengertian sama sekali. Artinya aku menyerahkan diri menjadi satu dengan Tuhan, makan kebenaran, menghidupinya, habis-habisan, berkorban. Tuhan Yesus berkorban untuk kita semua, kita pun harus berkorban untuk Tuhan Yesus. Ada amin? Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Saudara sekalian, mulai sekarang ya, kalau kita lakukan perjamuan kudus, jaga hati, jangan sembarangan. Inilah roti yang turun dari surga. Tuhan Yesus maksudnya. Salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa di surga, layakkan setiap kami untuk melayani perjamuan kudus ini sesuai titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, untuk memberi pengertian kepada dunia ini bahwa roti yang dari surga sudah turun atas kita, yaitu Tuhan Yesus. Pengorbanannya di kayu salib, seharusnya kita semua mengucap syukur dan bertobat. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau masih ada kesempatan, masih ada sisa waktu di hidup kami ini. Biarlah melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, kami semua belajar, kami semua diberkati, kami semua diubahkan. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap tangan-tangan hamba-Mu ini untuk melayani perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu Saudara, para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada semua yang hadir. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, persiapkan diri baik-baik, roti dan anggur. Tidak ada anggur boleh diganti teh, boleh diganti air sebagai lambang saja. Salibnya, salibnya,
Baik, Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada silakan angkat tangannya. Sudah semua. Yang di bawah sudah? Sudah ya. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya ya Tuhan. Salibnya, salibnya teramat
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, seluruh dunia diingatkan oleh kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Kiranya Engkau pakai secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa, untuk mengembalikan banyak orang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat dimanapun berada. Kami mengucap syukur juga dan berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka, keluarga mereka, dan semua kami tentunya. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat, roh yang takut akan Tuhan, turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.